Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 27. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu, para ustadz dan para ibu jamaah dari Zoom dan dari jamaah Wisma Agus Suparmanto. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang para tamu undangan, Masya Allah. Semoga masih semangat ya Bu ya. Masya Allah. Di hari siang yang syahdu ini, Masya Allah, tetap semangat tuh luar biasa. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ustadz Elang Bahrudin. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Dan tamu kita berikutnya, waduh ada tamu jauh nih. Ada Ibu Sri Edila. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Rahmah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dan tamu kita berikutnya ada Ustadz Arman Kardono. Masya Allah. Segar sekali ya Pak Arman ya. Iya. Alhamdulillah. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur atas kehadirannya. Dan tamu kita terakhir ada Ustazah Helmiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siti. Kepada Pak Kiai, persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi irhamhuma kama rabbani shaghira, Rabbi irhamhuma kama rabbani shaghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita podcast pada hari ini kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga pendidikan. 1 SD, alhamdulillah SD-nya maju, dan alhamdulillah tahun depan ini kita membuka kelas bilingual. Yang kedua, sekolah MTS sederajat dengan SMP. Itu lebih dulu majunya, lebih banyak muridnya lebih dulu, dan kelas bilingualnya sudah lebih dahulu. Dan lembaga ketiga adalah sekolah SMK, sekolah kejuruan. Jadi ada jurusan teknik, ada jurusan kuliner, ada jurusan tata boga, ada jurusan perkantoran dan lain-lain. Dan satu lagi adalah madrasah aliyah. Alhamdulillah madrasah aliyahnya maju, SMK-nya maju, SD dan MTS-nya juga maju, alhamdulillah.
Nah, kemudian lagi Yayasan Hasanah Kebajikan itu punya boarding school. Jadi ada yang nginap di sini, anak-anak yatim fakir miskin nginap di sini di boarding school. Mereka tidak bayar. Tapi ada juga orang yang menitipkan di sini, dia bergabung untuk masuk pesantren kita, tapi dia bayar di sekolahnya, bayar sekolah aja, tapi asramanya tetap tidak bayar. Dan Yayasan Hasanah Kebajikan juga mempunyai gedung tahfiz Quran. Jadi kalau ada orang yang mau hafiz Quran, belajar ada yang dari 1 juz, dari 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 8 juz, ada yang 12 juz, itu ada gedung tahfiznya sendiri. Dan juga ada juga ekonomi umat. Jadi ekonomi umat ini berada kegiatan ekonomi di lingkungan Hasanah Kebajikan ini. Dan ada juga pabrik roti, sudah produksi setiap hari. Karena di sini ada pengajian offline dan online. Yang offline itu kita sediakan roti, susu, teh, kopi, dan nasi bungkus setiap hari. Alhamdulillah. Dan juga di sini juga ada juga kebun singkong sudah produksi juga. Dan juga sudah juga ada ikan lele sudah produksi juga. Alhamdulillah. Dan ada lagi satu lagi ini nih Wisma Agus Parmanto. Nah, Wisma Agus Parmanto itu dihuni oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Mereka tinggal sini, yang penting mereka sholat, tahajud 5 waktu, dan mereka juga tidak bayar juga. Dan juga di sini juga kegiatannya banyak, ada TPA malam-malam hari, ada juga diskusi ya, guru-guru, ada juga belajar anak-anak bahasa Inggris setiap 1 minggu. Ada tahsin juga di sini. Tahsin, salah satu guru tahsinnya adalah Ustazah Ani Muhali, yang sebelah kanan saya ini. Salah satu ustazahnya. Masih banyak sih ustazah yang lain, ada 9 ya. 9 atau berapa? 4? Cuma 3. Oh, 3 orang. cuma 3. Yang saja tahsinnya. Hah? Ustazah Masani, Ustazah Ani Muhali, Ustazah Bunda Yayang, terus Yang tahsin Pak Kiai. yang tahsin. Iya, cuma 3. Oh, kalau yang lain? Kajian Oh, aja. 3 aja ya? Bawain kajian. Oh, 3 aja. Nah, mudah-mudahan mereka juga istiqomah. Amin. Nah, podcast kita ini tempatnya di Wisma Agus Parmanto itu. Apa? MTPI. Majelis Taklim Internasional. Masya Allah. Oh ya, Offline and online. di Masya Allah. Majelis Taklim Quran internasional. MTQ. Internasional. Nah, itu setiap nurun ala nur setiap hari dan malam, setiap malam setiap hari. Ya, alhamdulillah. Demikianlah ya pengenalan tentang Hasanah Kebajikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, pada siang hari ini kita akan membahas tentang istiqomah, Pak Kiai. Masya Allah. Istiqomah itu maknanya apa sih Pak Kiai? Makna dari istiqomah itu? Jadi istiqomah itu sekarang kita lihat dulu ayatnya istiqomah itu ya. Pertama kita lihat dari surat 41 ayat 30, 31, 32. Bila saya akan baca surat 41 Fusilat ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami adalah Allah." Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Ayat 31, "Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta." 32, "Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ya. Shadaqallahul Azim. Nah, itulah janji Allah kepada orang yang istiqomah. Apa sih arti istiqomah itu? Arti istiqomah itu orang yang mengatakan Tuhan kami Allah
Kemudian dia melaksanakan perintah Allah yang dia mengatakan Tuhan kami Allah itu Teguh perintah pendirian juga ya. perintahnya dikerjain, larangan jauhkan, dia terus menerus. Jadi pendiriannya itu, melaksanakannya itu nggak goyah dia. Kondisi apapun juga dia tidak goyah. Itulah namanya orang yang istiqomah. Nah Allah janji kalau orang istiqomah itu maka nanti datang malaikat kepadanya. Malaikat datang dan malaikat itu membawa berita gembira. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Surga sudah nunggu untuk kamu. Masya Allah. Itu gara-gara istiqomah itu hebat sekali ya. Nah bukan itu saja. Kemudian lagi Allah janji lagi. Kami pelindung kamu di dunia, kami pelindung kamu di akhirat. Kami penuhi permintaan kamu hidup di dunia ini, kami penuhi permintaan kamu di akhirat sebagai hadiah dari Allah Tuhan semesta alam. Masya Allah. Hebat benar itu. Nah cuman itu Allah minta itu orang yang istiqomah. Artinya istiqomah itu Continue. ya continue terus menerus. Jadi dia Teguh pendirian. ya teguh pendirian. Apa kalau bahasa peribahasanya tidak Lekang lekang oleh waktu. apa? Tidak lekang oleh waktu. Oh tidak lekang oleh waktu. Terus lagi lanjutnya tidak luntur karena hujan ya. Tidak lekang karena panas, tidak luntur karena hujan. Dia Masya terus saja dia ibadatnya. Nggak ada dia malasnya, nggak dapat terus saja. Itu Kayak istiqomah. cintaku padamu, pada Allah maksudnya. Iya. Ya kayak kita cinta kepada Allah kan Iya. harus terus-menerus kan. Nah tapi tanda kita cinta kita kepada Allah itu berarti kita sholat, kita ngaji, kita infak sedekah. Jadi jangan kayak ada penyair-penyair, aku cinta kepadamu ya Allah, tapi dia nggak sholat. Masya Allah. Gue benci kata Allah. Gua benci kata itu, gua benci. Masya Allah. Tapi ini ayat hebat sekali ya. Wah luar biasa ya. Maksudnya kan dua perasaan tuh, sedih Mic-nya kasih. sama takut. Mm-mm. Itu yang berarti orang apa sekarang itu kan masih bertuhan Allah tapi takut, gelisah, Iya. sedih. Khawatir. Padahal sudah ngaku Tuhannya Allah tapi Iya. sedih. Iya ya. Masya Allah. Berarti dia belum istiqomah. Nah, Jadi kalau orang sudah istiqomah itu dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut dengan apapun juga. Jadi pasti bahwa ini akan mendapatkan surga itu. Berarti nggak boleh sedih Pak Kiai. Sebetulnya nggak, kalau orang sudah istiqomah itu memang nggak ada kata-kata sedih. Yang adanya bahagia, Masya Allah. bahagia. Masih sering. Ujian itu harus bahagia. Ya berarti istiqomahnya ditingkatkan lagi. Tapi sebetulnya memang benar juga ya. Kalau kita istiqomah, kita istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, istiqomah infaknya. Perasaan itu juga nggak ada sedih juga ya. Senang aja kayaknya kan. Senang aja kayak senang. Ya ada kesenangan, adanya kebahagiaan. Makanya kan semua orang pasti punya masa lalu. Tapi kalau dia hidup bersama Quran, dia punya masa depan yang baru. Masya Allah. Masya Allah. Itu udah pasti itu. Pak Kiai, kebanyakan sekarang seorang ibu, orang tua lah Pak Kiai bisa dikatakan khawatir akan masa depan anaknya Pak Kiai. Artinya belum istiqomah juga tuh Pak Kiai. Ya belum istiqomah dia. Kalau dia masih khawatir dengan masa depan anaknya. Mestinya kalau dia istiqomah, dia sholatnya, istiqomah ngajinya, istiqomah infaknya, dia serahin aja kepada Allah. Yang penting dia sudah doa, usaha, ya Allah, inilah batas kemampuan aku. bukannya disuruh khawatir Pak. Kan ada ayatnya. Takut meninggalkan. Itu orang bagi orang yang tidak bertakwa dia. Tapi orang yang bertakwa kan, makanya di surat 4 ya, ayatnya 8. Baik, saya baca Ayat di surat 988. An-Nisa ayat 8. Oh, ayat 9. Oh, 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya.
Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Nah, jadi semua orang itu Allah suruh kamu itu mesti khawatir, mesti takut kalau kamu ninggalkan zuriat di belakang kamu nanti lemah. Arti lemah itu bisa lemah ekonomi, bisa juga lemah fisik, lemah iman, lemah takwa kan. Tapi Allah ingatkan di sini, maka itu supaya kamu itu nggak usah khawatir, nggak usah takut dengan apa anak-anak masa depan kita itu, fal yattaqullah. Udah kalau mau kamu takwa aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kemudian satu lagi, wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kalau dia sudah bertakwa dan dia sudah mengatakan ucapan-ucapan yang baik, arti ucapan yang baik ini apa? Nggak Quran. Udah Allah katakan, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Nanti anak cucu keturunan kamu itu Allah yang jaganya. Tapi memang kalau orang yang belum sampai ke nilai takwa, pasti ada khawatir, takut gitu ya. Tapi hebatnya banyak langsung dikasih solusi ya. Ya, Masya Allah. diberikan oleh Allah solusinya ini. Ini kamu takwa aja. Kalau banyak ucapan. Jangan nakutin ya. Iya. Tapi kan kadang ada orang yang memang punya hati yang ini jadi cengeng Pak kayak saya gitu kan. Ya, Nggak boleh dengar cerita yang sedih dikit itu dalam netes air mata. ya. Makanya mesti ditingkatkan Istiqomah. istiqomahnya, ketakwaannya. Tapi sekarang udah jauh kok perbedaannya. Dibandingkan misalnya sebelum ada podcast dengan setelah ada podcast itu jauh anunya. Lebih tenang. Ya progresnya itu udah lebih jauh itu. Ya kadang-kadang masih ada sedikit-dikit gitu, tapi kan pelan-pelan kan. Goyang-goyang. Nah, mungkin mesti sekaligus kan. Ada dikit goyang-goyang dikit tapi naik lagi. Artinya Abang Al-Quran ini penguat Pak Kiai ya. Oh sangat penguat. Sangat penguat dan apa ya? Dia kayak ya benar obat itu. Obat ya. Jadi obat khawatir, obat takut itu memang Quran ini. Jadi kalau orang berkonsultasinya ke Quran cocok ya. Ya memang Karena ada solusinya kan. kalau kita konsultasi ke Quran atau kepada orang yang ahli Quran pasti ada solusinya dia. Tapi kalau konsultasinya bukan kepada orang beriman, konsultasinya misalnya kepada orang kafir. Iya. Ya, Sama. lu sih katanya Salah. begitu sih, makanya Salah sih. curhat. Itu Jadi bukan dikasih solusi, malah kita malah yang dikasih Iya, lu malah sih, disalah-salahin. lu sih. Masya Allah. atau dilihat tanggal lahirnya. Nah, Waduh, berapa tanggal lahirnya ya? kalau tanggal lahirnya saya ngeri ya. Bintangnya apa? Masa? Oke, kembali ke istiqomah. Apakah kalau kita istiqomah itu ada penjagaan dari Allah? Udah pasti. Kalau orang istiqomah itu ada Allah yang menjaga dia. Makanya kan kalau orang istiqomah itu sebetulnya orang istiqomah itu tanda orang itu juga ikhlas itu istiqomah. Biasanya kan orang itu kan kadang kan ada cobaan, ada ujian, tapi dia orang istiqomah itu pasti itu ikhlas dia. Kalau orang ikhlas itu pasti istiqomah, orang istiqomah pasti ikhlas. Kenapa? Dalam kondisi ujian, dalam kondisi enak, nggak enak, tetap aja dia jalan tuh. Di jalan Allah itu. Jadi ini nanti ada penjagaan dari Allah. Maka kita lihat surat 10 ya. Ayatnya 62, Silahkan Ibu Nur 62, Asia. 63. Silahkan Ibu Nur 62, Asia. 63. Iya. Baik, saya akan membacakan Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah,
Kalau dulu kita dengar wali ini, wali itu, kayaknya serem banget ya. Tapi setelah kita ngaji, oh yang namanya wali-wali Allah itu, mereka nggak khawatir, nggak takut, nggak sedih hati. Itulah orang beriman dan bertakwa. Selalu bertakwa ya. Iya. Jadi orang yang selalu beriman bertakwa itu, itulah wali Allah. Berarti semua orang bisa jadi wali Allah dong? Ya emang bisa. Bisa. Laki bisa, perempuan bisa jadi wali Allah. Nah ini orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Di samping perlindungan juga, dia dapat berita gembira juga. Di ayat selanjutnya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dan janganlah engkau Muhammad SAW sedih atau berkata mereka, sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi orang-orang yang wali-wali Allah itu, termasuk orang yang istiqomah tadi, bagi mereka itu berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi dia dapat berita yang baik di dunia ini, dapat berita yang baik juga di akhirat nanti. Dan bagi mereka itu Allah tidak akan merubah kalimat-kalimatnya. Cuman yang merubah itu bukannya Allah, manusia yang merubah kondisinya sendiri. Tapi kalau dia istiqomah tetap di jalan Allah, Allah lindungi dia, Allah jaga dia, Allah protect dia. Malah Allah katakan jangan merasa sedih dengan ucapan-ucapan mereka, orang-orang yang mungkin menghina kita, ingin menjatuhkan kita. Sesungguhnya kemuliaan itu ada di tangan Allah. Dan dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu masuk ujian ya Ustaz ya, kalau dapat perkataan yang buruk dari Oh itu ujian. ya kita sikapi dengan sabar. Dengan sabar ladang amal. Ladang amal. Kayaknya curhat nih. Ya. Jadi mungkin kita melihat seperti Bu Indah ya. Bu Indah itu kita lihat dia kan selalu seger terus, senyum terus. Tapi dia juga punya ujian juga. Banyak Masya Allah. Iya, ujian juga yang berat juga dari sahabatnya sendiri juga kan. Masya Allah. Jadi sahabatnya sendiri. Kenapa ini? Masya Allah. Nah, jadi begitu juga misalnya ada orang kita diuji oleh teman kita. Oh harus begini, kan bisa begitu. Pak Kiai, Sama aja jawabannya Ustaz. Iya harus. banyak yang bilang ini, yang sulit itu mempertahankan keistiqomahan Pak Kiai. Nah, supaya istiqomah itu tetap pada jalurnya itu caranya gimana Pak Kiai? Untuk mempertahankan istiqomah itu selalu mengaji. Masya Allah. Jadi jangan jauhin Quran. Betul itu. Jangan dijauhin Quran. Karena kalau kita jauhin Quran, setan yang datang. Masya Allah. Bisa labil Pak Kiai ya. Bisa khawatir, sedih, takut. Kalau kita jauhin Quran. Makanya kan surat 43, 36, 37 itu benar sekali itu. 43. 36, 37. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, dia tinggalkan Quran, Allah biarin. Allah biarin aja setan masuk ke dalam dirinya. Tapi selama dia pepet Quran, Allah jaga dia. Dijaga dia dari orang-orang yang punya niat tidak baik pada dia, dari orang-orang yang menguji dia, dia jaga dia. Tapi dia tinggal di Quran, setan masuk. Dan kalau setan masuk, biasanya dia orang yang kemasukan setan ini merasa dapat petunjuk. Kan daripada dia kemasukan setan, tapi dia sendiri merasa dapat petunjuk kan. Seperti itu dari Allah mungkin menyangkanya gitu Pak. Ya dia pikir itu dari Allah, benar kan? Padahal itu setan. Kenapa setan? Karena dia tidak ngaji itu. Makanya ngaji itu ada satu kemuliaan orang ngaji itu di situ tuh. Contohnya seperti apa Pak Kiai?
kita merasa dapat petunjuk padahal itu Dari bukan dari setan. Allah, padahal itu dari setan. Contohnya nih, Iya, contohnya. misalnya kalau orang yang udah kemasukan setan nih, cepat marah, Masya Allah. cepat tersinggung, tiada maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar asbak. Baru masuk grup keluar lagi. Nah, kok bisa ya? Masya Allah. Masya Allah. Nah jadi itu makanya sebetulnya benar ya Allah kasih tahu kepada kita itu di surat 18 ayatnya 46. Silakan Ustazah Rahma. 18:46. Baik, saya bacakan surat 18 ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 ayat 46. Ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, jadi Allah katakan harta, anak itu perhiasan. Artinya kalau perhiasan itu, misalnya kita ada, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak ada, kan nggak apa-apa juga. Tapi Allah ingatkan, amal yang kamu kerjain terus-menerus, yang istiqomah itu, itulah sebenarnya yang kamu harapkan. Karena itulah yang menyelamatkan hidup kita di dunia, menyelamatkan hidup kita di akhirat nanti. Amal yang terus-menerus kamu lakukan. Berarti istiqomah dong. Dan biasanya kalau orang sudah iman, sudah istiqomah, itu langsung Allah yang langsung memprotek dia. Contohnya misalnya surat 2, 257 nih. Surat 2, 257. 257. Baik. Alhamdulillah berani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul-Azim. Sadaqallahul-Azim. Kita lihat coba yang ini Allah katakan, Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang yang beriman. Nah, orang beriman yang dilindungi Allah itu yang mana? Orang beriman yang istiqomah. Dikeluarkan dari kegelapan hidupnya, ditambah cahayanya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu pelindungnya setan. Kemudian lagi ditambah gelapnya. Cahayanya malah diambil. Ya Allah. Gelap ditambah, cahayanya malah diambil. Coba. Masya Allah. Tapi itu kan pilihan dia. Karena dia mengambil tohut, jin, setan sebagai pelindungnya. Maka Allah berlepas diri. Kalau dia terus-menerus dia dalam iman, dalam amal ibadah yang dia kerjakan terus-menerus, itu Allah yang memproteknya dia. Jadi kalau itu selama dia beriman, beramal soleh, Allah selalu memprotek ya Ustaz. Betul, menjaga dia. Ya. Walaupun dia mendapatkan satu ujian, Cobaan, ya. yang luar Tetap biasa. juga bahwa Allah tetap menjaga dia. Tadi Ustaz Lang, kenapa? Enggak, tadi kan Ustaz Juli nanya kan tentang bagaimana istiqomah tadi kan. Terus jawabannya jangan jauh-jauh dari Quran. Betul. Itu memang luar biasa. Tadi kayak soal wali saja. Kalau kita nggak segera ke ayat tadi yang surat berapa? 65, 62, 63. Jadi kemana-mana Pak ya pengertiannya. Ya. Jadi
Jadi ada orang gila wali gitu ya. Iya. Benar juga. Ada orang sholat, oh ini wali, cium tangannya. Untung segera ke Quran itu jadi tahu, oh rupanya wali itu yang iman dan selalu bertakwa. Iya betul. Iya kan ada suka orang mengatakan, oh orang itu misalnya dia kayak orang gila, dia tapi itu wali loh, itu wali Allah itu. Seolah-olah benar kan? Iya seolah-olah. Iya kan? Ada orang misalnya kayaknya dia cempang camping, dia itu wali loh. Tapi kalau kita ngaji Al-Quran, lah bilangin namanya wali Allah itu orang beriman bertakwa. Jadi nggak kemana-mana kan? Langsung dilurusin oleh Allah. Wah itu beruntungnya kita ngaji itu. Ya, setahunya kita yang namanya wali itu laki-laki aja ya. Iya, seolah-olah kan laki-laki aja. Padahal kan bisa juga perempuan. Kan? Jadi begitu ada masalah apapun segera Terjawab. supaya pikiran jangan jauh-jauh kemana-mana. Betul. Salah mengartikan. Kan? Luar biasa. Nah makanya kalau orang yang jauh dari Quran itu akhirnya dia mengambil pendapatnya sendiri kan. Dan itu menganggap bahwa Allah Petunjuk. belum sempurna ngasih petunjuk kan. Oh udah benar Iya kan? sekali. Seperti begitu kira. Masih tempat yang lain. Iya. Ya itulah beruntungnya kita ngaji itu. Makanya kan alhamdulillah saya itu di mana ada waktu kosong podcast. Kenapa? Ya isi podcastnya kan ngaji. Isi podcastnya berarti kita ngaji lagi. Nah kayak ini aja kita ngaji istiqomah kan. Istiqomah itu padahal itu sangat penting sekali itu. Nah kalau kita nggak bahas istiqomah kan nggak keluar kan ayat-ayat istiqomah. Padahal istiqomah itu memang yang Allah kehendaki kayak di surat 46 ayat 13 dan 14 tuh. Pak Elang ya? Ustaz Elang. Silakan Ustadz Elang. Surah 46 46 ya. 13 14. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita lihat ini, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan istiqomah, Allah ulangi lagi. Kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kalau kamu meninggal, surga sudah Allah janjikan karena kamu istiqomah itu. Kan sebetulnya orang ini kan kadang-kadang orang itu takut apa itu, karena dia mati nanti kemana gitu. Tapi kalau ini jamin, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Kalau mati surga kan, jadi dia mati malah lebih baik lagi dia daripada di dunia ini kan. Yang repot kita ini udah di dunia dia menderita, mati juga neraka. Nah itu yang kita khawatirkan itu. Dia sedih tak berkesudahan. Bener. Sedih tak berujung. Iya bener. Masya Allah. Satu tuh ya berarti Iya. jangan jauh dari Quran. Nah bener. Apalagi Kalau kata Pak Kiai pepet terus. Iya. Mesti memang jangan jauh dari Quran, karena Quran ini ya satu-satunya yang dijamin oleh Allah kan. Makanya jaminan dari Allah itu di surat 6, 115, 116 itu. Silakan Ustazah Yuli Halim. 116 ya. 115 dan 116. Baik, saya akan baca surat 6 Al-An'am ayatnya 115 dan 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Allah Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Dan mereka hanya membuat kebohongan. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi Allah katakan ini Quran ini sempurna satu. Yang kedua benar. Yang ketiga adil. Yang keempat tidak berubah-ubah.
Jadi kalau kita mengaji Quran ini, mengaji sesuatu yang sempurna, sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sesuatu yang tidak akan pernah berubah-ubah. Nah, sampai Allah menjamin, kalau kamu ikutin manusia di dunia ini, tinggalin Quran nih, ikutin manusia di dunia ini, maka Allah katakan manusia itu adanya prasangka, adanya kira-kira. Iya. Adanya prasangka, adanya kira-kira, dan bisa juga nanti dia itu berdusta terhadap Allah. Allah udah kasih tahu itu. Sekali Pak Arman, luar biasa. Nah, kalau kita ngaji kan nggak ada dusta di antara kita. Masya Allah. Sudah Itu pasti kita benar ngaji. Pak Kiai ya. Udah pasti benar, nggak ada dusta di antara kita. Luar biasa coba. Cuman ngajinya ini mesti Quran nih. Karena Quran itu jelas, makanya benar itu kata jemaah kita yang di Singapura itu, Quran itu easy, simple, clear and direct to Allah. Gampang, mudah, jelas, langsung ke Allah. Jadi memudahkan juga kita berbicara ya, pada saat kita berbicara dengan orang yang baru itu selalu dengan ayat pada akhir yang keluar. Memang benar, memang benar. Iya. Ya, makanya di surat 55 ya, ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Allah Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Dia mengajarinya pandai menjelaskan. Jadi Allah kasih tahu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan saja tanda dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Quran, mengajarkan Quran. Masya Allah. Khalaqal insan, ciptakan manusia. Dan satu lagi dia memberikan manusia pandai bicara. Bicara apa? Bicara Quran. Bicaranya bicara Quran. Kayaknya kalau orang yang sudah pandai-pandai bicara Quran itu tinggi sekali nilainya itu. Mulia sekali itu. Orang yang bisa menjelaskan Quran, apalagi di depan halayak ramai itu. Tinggi itu. Tinggi. Pokoknya kan saking tingginya kan orang, kalau orang yang jelasin Quran itu udah dikasih apa? Buah-buah lagi. Waduh. Iya. Udah dikasih amplop, udah dikasih buah-buahan. Padahal dia nggak mengharapkan itu. Tapi yang ada coba, udah dikirim buah, udah amplop. Dijamu juga Pak Kiai makannya. Dijamu makannya juga. Luar biasa. Dan makannya juga yang enak-enak pasti depan ustazah nih, depan ustazah, depan ustazah. Biasa depan Ustaz kan. Iya. Maunya Allah ya Pak. Ya itu maunya Allah itu. Makanya kenapa? Kalau orang ngundang kita, jangan tolak. Itu dari Allah itu. Orang nyuruh kita nyampaikan Quran, jangan sekali-kali ditolak. Karena kok dia bisa nyuruh kita itu? Itu karena Allah yang suruh. Betul. Manusia hanya perantara ya Pak. Iya, manusia hanya perantara. Jadi dia nyuruh itu sebenarnya Allah dari Allah tuh. Maka harus sami'na wa atona. Kenapa? Yang disuruh ngaji kok. Kalau disuruh bawa balok, bolehlah bawa balok yang berat kan. Kalau ini nggak disuruh ngaji, ya sampaikan, harus sami'na wa atona. Sampaikan sami'na wa atona. Dan harus berani kita. Kenapa tadi itu? Allah mahul bayan, Allah mahul Quran, Allah ngajarkan Quran, Allah ngajarkan bicara Quran. Seperti ini Pak, saya dapat pemahaman. Allah yang sayang makhluknya saja ngajarin Quran kan. Berarti kalau guru sayang muridnya, nggak ngajarin ngaji, bohong dia. Nggak sayang berarti ya. Iya kan? Betul. Orang tua sayang sama anak, nggak ngajarin Quran, bohong dia. Iya kan? Nggak sayang berarti. Ya, bukti sayang tuh ngajarin Quran. Iya. Jadi saya tersinggung dengan ucapan. Iya. Tersinggung ya Bu, tersinggung yang positif. Masalahnya waktu saya sebagai seorang ibu di bersama anak-anak gitu kan.
Memang betul kata Ustadz Elang tadi, memang diajarkan pertama adalah, saya kan pernah mengatakan saya tidak pandai menyuruh, cuma berikan tanggung jawab dan berikan contoh. Salah satunya adalah tadi membaca Al-Quran. Alhamdulillah sampai hari ini, mau yang anak, mau yang cucu itu memang cinta banget sama Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banget bisa pertemukan dengan Komunitas dengan Quran. komunitas yang luar biasa dipimpin oleh Kiai, Ustadz, dan sebagainya, Rasul kita. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Itu kan sebetulnya itu kan saya itu kan hanya perantara saja kan. Iya. Tapi sebetulnya itu yang dari Allah juga yang bikin skenario-nya Allah itu. Oh kita bikin ini kok ini jadi, kok bikin ini jadi, bikin ini jadi. Itu sebenarnya dari Allah juga. Jadi kita cuma tinggal menjalaninya aja. Kita menjalani ini. Dan ternyata setelah kita jalani dengan Quran ini banyak sekali keberkahannya. Banyak sekali kebahagiaannya. Kita diarahkan oleh Allah hidup ini, diarahkan oleh Allah kepada yang lurus, diarahkan oleh Allah itu kepada yang benar, diarahkan kepada Allah itu kepada jalan kebahagiaan kita di dunia, di akhirat, dan kepada harapan masa depan yang lebih bahagia lagi. Masya Allah. Coba kalau nggak Quran. Belum tentu ya. Belum tentu. Dengan kita Quran ini kita diarahkan. Dan kayaknya itu nggak diatur. Dia anu aja, kayak alamnya aja, ngalir aja kan. Luar biasa pakai yang saya perhatikan pakai siapapun yang berdekatan dengan Quran pasti bahagia dan selalu dapat kabar gembira Pak. Betul. Ya. Masya Allah. Ada seorang ustazah dia cuma bacain ayatnya tiba-tiba dapat kabar gembira. Oh iya, benar. Itu kan istilahnya bukti nyata yang kita lihat, gitu, Pak, kita rasakan ternyata siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran akan diangkat derajatnya. Dan akan menerima rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul. Ketentunya ngaji. Iya benar. Deket tuh maksudnya ngaji. Pakai Pak Ustaz. Deket doang kan dikantongin apa? Ada juga yang gitu ya. Masya Allah. Ya itulah Quran itu kan. Ya kan ada kan di antara sahabat kita ini kan dia kalau saya ngaji ini kan saya nggak pernah perhatikan apa ini udah kotor atau enggak kan. Tapi ada satu sahabat kita dia perhatikan, dia cuciin. Padahal saya nggak nyuruh. Kayak sorban ini dia cuciin kalau dan padahal saya sama sekali nggak ada mikir itu. Sepatu saya nggak pernah mikir pokoknya yang penting enak pakai. Tapi ada orang yang dia perhatiin dia sepatu saya itu dia dapat keberkahan coba berangkat umroh ya Allah coba. Padahal cuma ngurusin yang suka ngurusin Quran. Ya di samping dia ngurusin Quran berarti ngurusin orang yang makan di jalan Allah. Di jalan Allah, memikirkan dia makannya, dia masakin, terus dia punya untuk melancarkan orang-orang yang mengaji ini sampai Berjuang juga ya keberkahannya. Pak Kiai ya. Oh itu pejuang. Kan kalau misalnya nggak ada orang yang mikirkan itu kan juga repot juga kita kan. Dapat keberkahan yang kata. Oh dapat keberkahan benar. Nah makanya selama kita nanti ini kita terus kita pepet Quran ini, nanti akan datang lagi kebahagiaan, kedamaian, berita gembira. Masya Allah luar biasa. Nah cuman itu kadang-kadang juga ngaji Quran itu pasti juga setan juga masih mencoba juga. Kenapa? Kadang-kadang kalau dia ngaji itu kayaknya ngantuk. Tapi setelah dia selesai ngaji ngantuknya hilang coba. Waktu kajian nguap mulu ya. Benar. Kajian seger. Masya Allah. Artinya setan itu tetap ya Pak Kiai. Iya. Malam-malam kadang-kadang saya lihat malam-malam. Aduh, kayaknya udah nggak kuat benar itu ya. Masya Allah. Tapi, Saya yang sering nguap Pak Kiai. tapi itu masih bagus. Dia masih bertahan. Makanya saya kadang sambil mungkin ngemil gitu Pak matanya Kiai. udah kayak apa, tapi itu masih bertahan. Masya Allah. Masih bagus kan? Jadi setannya yang kalah. Jadi apa namanya? Orang yang mempertahankan istiqomah ngajinya itu dia menang dia. Masya Allah. Dan memang tidak juga kita dengan Quran ini misalnya kalau nggak jihad kan. Makanya Allah suruh kita tuh mesti jihadlah dengan Quran itu.
Syihadan kafiro. Seperti di surat 25 ayat 52 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi sampai Allah katakan, kamu jangan ikutin orang kafir, tapi kamu harus berjuang, semangat juang, habiskan tenaga, waktu kamu, pikiran kamu untuk ngaji Quran coba. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita ngaji Quran ini secara tidak langsung sebenarnya kita memenangkan agama Islam. Makanya sampai Allah katakan sampai 3 kali itu yang surat 9 ayat 33 itu. 33 ya Pak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, jadi Allah katakan dialah Allah yang ngutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW membawa apa? Al-Huda, Quran dan agama yang benar. Dengan dia Quran, dia baca Quran, dia berjihad dengan Quran ini, maka Allah kasih tahu Allah akan memenangkan Islam itu di antara agama-agama yang ada di dunia ini, meskipun orang musyrik tidak suka. Coba. Jadi dengan kita ngaji ini sebetulnya kita itu mempertahankan Islam juga sebenarnya dengan kita ngaji ini. Makanya diulang lagi oleh Allah itu surat 48 ayatnya 28 tuh. Silakan Ustazah Ani. Baik. 2848. 28 48. Baik, saya baca surat Al-Fat ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, jadi ya Allah mengutus Rasulnya bawa apa? Bawa Al-Huda Quran. Selain Quran, dia bawa juga agama yang benar. Untuk apa adanya Quran ini? Tapi Qurannya pasti dibaca, dikaji kan? Qurannya kita baca, Qurannya kita kaji. Maka Allah ingin sebetulnya memenangkan Islam di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Cukuplah Allah menjadi saksi. Masya Allah. Diulang lagi oleh Allah lagi di surat 61 ayatnya 9. 61 Silakan Ustazah Rahma. Silakan Ustazah Rahma. Saya baca surat 61 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, jadi dialah Allah ngutus Rasulnya. Dia ngutus Rasulnya untuk apa sih? Membawa Al-Huda Quran. Dan juga agama yang benar. Untuk dimenangkan Islam di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Meskipun orang musyrik membencinya. Kalau kita lihat benar juga ya. Kita setelah ada pengajian di sini kan. Ini kan semarak agamanya kan. Wah ya dari sana, yang dari situ jadi bersatu kan. Wow. Dari sebelah sana. Jadi nyatu di sini. Coba kalau kita nggak ada pengajian ini, mungkin kita nggak kenal. Saya nggak kenal Bu Sri. Nah, nggak kenal. Lewat. Wah, mau kenal mau Ustazah Mimi. Mana kita kenal sama Bu Rahma. Persaudaraan semakin erat. Waduh, Masya Allah. Benar itu. Jadi Quran itu. Benar. Ya akhirnya dengan kita Quran, kita akhirnya nyambung lagi dengan Quran, kita itu apa? Akhirnya coba kita dengan ngaji Quran, bayangin khatamnya aja coba di hotel. Ya Allah, nggak kaleng-kaleng loh itu. Khatamnya di hotel, Masya Allah. Iya, coba. Nah itu, padahal itu sebetulnya kita nggak rencana-rencana, benar itu.
Iya, nggak rencana-rencana itu. Ya tapi itulah kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Kayaknya, ya Allah benar juga ya Quran. Dan itulah hebatnya Quran. Kita misalnya persahabatan Quran itu beda coba. Persahabatan itu kayaknya akrab sekali tuh. Dari mana? Kayak udah kenal lama. Iya ya. Iya. Kayak udah sehati juga antara saya dan Ustazah Yuli. Iya. Udah belum lama gitu kan. Kayak udah sehati. Udah deket Kayak banget. kecanduan lagi pakai itu. Makanya sebetulnya yang mempersatukan hati kita itu Quran. Kedua, yang mendekatkan sesama kita itu Quran. Betul. Ketiga, yang membahagiakan sesama kita itu Quran. Empat, yang membawa rezeki pada kita itu adalah Quran. Makanya Quran itu dekatin terus nih. Pepet terus Quran. Udah berkah. Berkah itu. Jangan dipepet dong tapi dibaca ya Pak. Iya. Jangan dipepet aja. Pepet doang yang nggak dibaca ya. Jadi emang menghilangkan sedih, resah, gelisah itu udah hilang sama sekali. Yang ada tuh kebahagiaan dan mungkin tidak jadi beban di hati itu plong gitu Ustaz. Apapun, walaupun katakan dengan sesibuk apapun itu dan tidak ada rasa capek, kajian tetap pengen ikut kajian, tinggal rasanya rugi. Betul. Bu Sri Aidila udah merasakan dia, udah merasakan. Iya. Insya Allah hebat. Nah itulah kalau orang sudah merasakan manisnya Quran. Sehat. Makanya kalau kita perhatikan ya, kalau orang sudah merasakan manisnya Quran, kan sebetulnya kita ini kan kalau kita perhatikan ya, kita kan ngaji tiap hari ini. Udah ngaji tiap hari, kita nanti Zoom malam ketemu lagi kan? Zoom malam ketemu lagi. Iya, subuh nanti ketemu lagi. Udah lagi misalnya yang pagi-pagi jam 7 udah ketemu lagi coba. Nah, bayangkan coba yang kita bayangkan misalnya ada pengajian sebulan sekali. Jauh dong. Jauh kan? Jadi Banyak kalau kan setan yang masuk pakai ya. banyak yang masuk. Tidak ada yang ngaji Godaannya lebih Al-Qurannya banyak. gitu. Bayangin kan setahun cuma 2 kali dia, cuma 12 kali. Kita setahun 365 hari, tiap hari, nggak ada sholat. Tambah lagi malam, berarti double kan? Double kan? Subuh Bodoh. juga. Iya ada subuh, siang juga ada lagi. Ngantuk juga Ustaz. Iya, ada podcast lagi. Jadi sudah ngaji. Kita Masya Allah. biasa orang nggak nanya apa tentang apa, tema apa ya. Tetap Quran. Ada Quran. Ini kan Kembali yang Al-Quran istiqomah. lagi. Lari tetap ke Al-Quran. Nah, makanya tadi itu kan ada satu hari orang kompleks ini nanya. Saya bilang, Pak, itu sekali-sekali ngaji di sini. Terus dia balik nanya, Pak, judulnya apa? Saya bilang judulnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Wah banyak banget itu. Iya. Ya kan Al-Fatihah sampai An-Nas kan berarti semua Quran kan? Masya Allah. Nah itulah kemenangan kalau kita mengaji Quran itu. Dan juga kalau kita ngaji Quran itu ada sesuatu yang mungkin kita dengar sesuatu hal yang salah, langsung kita nggak nerima di hati, nggak terima. Ya misalnya kayak yang mengatakan, gitu. iya. Jadi misalnya begini nih, ada orang mengatakan ya satu contohnya yang masuk neraka, dicelup-celupin. Jadi kita di sini apa iya begitu kan? Kayaknya di Qurannya nggak begitu deh. Iya. Bertolak. Nah betul apa kan? Nah cuman saran saya kepada kalau ustazah ada yang begitu itu langsung tunjukin ayatnya. Kalau dia misalnya lupa ayatnya, tanya sama ustaz yang tahu ayatnya. Taat nih surat Atau kasih linknya. Nah, atau kasih link. Langsung jelas banget itu. Masya Allah. Masya Allah. Maka Pak Kiai istiqomah itu meninggalkan teman-teman yang tidak baik gitu Pak Kiai. Salah satu cara kita supaya tetap istiqomah Pak Kiai. Iya. Jadi dia nanti kalau orang sudah istiqomah mengaji Quran, itu nanti Allah sendiri yang menjadikan satu-satu yang teman kita yang nggak membawa kebaikan itu Ini sendiri. anu sendiri. Ya, kita nggak menjauhin dia, tapi dia sendiri ya. Tereliminasi ya Ustaz. Nah, jadi kita nanti diakrabkan sama orang-orang yang sama-sama di jalan Allah dengan Al-Quran, dengan ngaji. Sementara yang tadi, yang orang-orang yang mungkin dia jauh dari Allah, makin dijauhkan. Tapi bukan kita yang menjauhkannya. Allah sendiri secara alami menjauhkan. Ya. Insya Allah. Biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini.
yang bertema istiqomah. Selalu kita menjadi, semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dengan tidak menjauhi Al-Quran. Masya Allah. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya, dan semoga kita selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para tamu yang sudah hadir di podcast ini. Semoga ini menjadi amal ibadah kita. Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil ibroh. Wabil khusus penonton setiap podcast kita, semoga bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi sudah kita bicarakan. Dan pesannya adalah jangan jauh-jauh dari Quran, Pak Kiai. Masya Allah, karena Quran ini sesuatu yang jelas, Iya. sesuatu Atau yang hiduplah pasti. bersama Quran. Masya Allah, hiduplah bersama Quran. Seperti pada surat Al-Hijr ayat pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi Qur'anim mubin. Yang artinya Alif Lam Ra, surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita mengangkat tangan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Pak Kiai selalu sehat, Amin. panjang umur, Amin. umur yang berkah. Amin. Dan apapun yang Pak Kiai doakan di Mekah, Madinah maupun di tanah air, Allah kabulkan. Amin. Dan semoga Pak Kiai anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Dan semoga Pak Kiai dijauhkan dari marah bahaya, bencana, virus, penyakit, orang musyrik, orang kafir. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan semakin maju, semakin besar, dan Amin. program-programnya semoga dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dan semoga Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah, donatur yang banyak. Dan kita semua semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.